20 itu sebenarnya ada di dalam diri manusia. Nah, kebudayaan, kerja kebudayaan itu sebenarnya kerja supaya manusia mengenali dirinya yang membawa sifat-sifat Tuhan, sifat hidup, sifat mengetahui, sifat berkehendak, sifat berkuasa, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara. Ini sifat-sifat dari Tuhan semua. Nah, manusia itu dipinjami sifat-sifat Tuhan. Tapi manusia harus dididik. Kalau dia lupa, dia mengklaim ini sifat-sifat milik Tuhan, diklaim diri sendiri, mengaku aku. Nah, fungsi pendidikan kebudayaan sebetulnya mendidik manusia supaya apa? Sifat-sifat Tuhan yang dipindahkan ke dia itu digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan disalahgunakan. Karena sifat-sifat kita itu nah, manusia kan tidak diingatkan, tidak dididik, cenderung lupa, lalu mengklaim dia merasa hidupnya milik dia sendiri. Dia pintar karena cekalnya sendiri, dia bisa melihat karena matanya sendiri. Nah, ini lupa diri. Nah, kalau lupa diri menjadi rusak, dan itu perilakunya itu tidak berbudi, tidak berbudaya. Nah, NU sudah menjadi penting karena bagian dari akidah NU itu adalah sebetulnya hanya harus diubah cara mengenalkan akidah apa saja. Jadi banyak tradisi seni budaya di masyarakat kita itu yang kemudian isinya sebetulnya tentang apa eksekutifnya, tentang sifat 20. Tapi cara memahaminya bukan kita mengenal sifat Tuhan yang abstrak, tapi sebetulnya di sifat-sifat itu ada di dalam diri kita manusia. Nah, fungsi pengenalan sifat itu supaya apa? Kita tidak mengklaim, kita itu melihat karena diberi penglihatan, dipinjami. Kita hidup karena dipinjami oleh Tuhan. Karena kita tidak boleh sewenang-wenang. Nah, jadi kebudayaan itu adalah bagaimana cara mendidik manusia tidak sewenang-wenang, tidak sakar PDW. Nah, itu manunggal eka sama karsanya manusia selaras dengan karsanya Tuhan. Ciptanya manusia supaya selaras dengan ciptanya Tuhan, karena hanya dipinjam. Jadi inti makna asal kebudayaan itu dalam kerangka itu. Dan di Nusantara, di Indonesia, ya, kalau kita lalu menyaksikan atau kita lalu studi nilai-nilai budaya berbagai suku, itu nilainya itu semua kesatuan antara manusia, Tuhan dan alam. Tapi ekspresinya beda-beda, wujudnya beda-beda, nyanyi-nyanyiannya, iramanya beda, warna-warninya beda, gerakan-gerakannya berbeda. Tapi nilai-nilai dasarnya itu sama spiritnya. Dan ini kekuatan bangsa kita. Nah, kalau kita konsisten di sini, ya, konsisten di sini, inilah kemudian Indonesia ini ke depan akan menjadi salah satu penyangga, ya, penyangga perdamaian dunia. Ya, kalau di Jogja ini ada Mataram, ya, Temanggung ini masih bagian dari sejarah Mataram, ya, yang kemudian dulu visi-misinya itu jauh dulu para kita menjadi apa? Taman Sarinya dunia. Menjadi penyangga dunia, menjadi pak, kalau suka katakan paku buwono, ya, menjadi pakunya dunia. Yogyakarta Hamengku Buwono, Cirebon Cakra Buana. Ya. Jadi di Nusantara itu semua raja-raja itu visi-misinya itu menjadi satu apa? Nahdlatul Ulama lambangnya adalah apa? Bola. Ini sama lambangnya NU itu ya sama, itu paku buwono, yaitu ya Hamengku Buwono, yaitu Cakra Buana, Cakra Bumi, Hamengku Bumi, dan seterusnya. Apalagi sekarang tagline-nya PBNU adalah merawat, jaga, membangun peradaban. Jalannya apa ya? Jalan kebudayaan. Kebudayaan yang kita pakai sesuai dengan dulu para leluhur kita menciptakan. Akar dari semua gerakan kebudayaan hari ini kita warisi dari Kalisongo, ya, dari Barat. Kalau di Temanggung itu ada Ki Ageng
Ya dulu kalau saya mendengar legenda-legenda itu kan beliau santrinya Sunan Kudus, ya kan? Lalu diutus oleh Sunan Kudus lah berburu, jadi santrinya itu apa tanaman apa bibit tembakau. Ada guyonan pertanyaan kenapa di Temanggung banyak tanaman tembakau tapi tidak ada pabrik rokok. Di Kudus banyak pabrik rokok tapi tidak punya tanaman tembakau. Nah karena sejarahnya dulu ya dulu itu seharusnya dititipi pulang ke kampung bawa tanah. Nah ini juga bagian dari satu strategi ya, strategi dari kebudayaan. Ada yang menanam, ada yang mengolah, ada yang kemudian memproduksi. Itu jadi satu jaringan. Lalu tata cara menanamnya pakai doa, pakai ritual, pakai sedekah dan seterusnya. Tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Saya dulu termasuk itu memperjuangkan kretek itu sebagai warisan budaya. Karena ini bagian dari dulu strategi leluhur kita. NU awal didirikan tahun 26 pertama saya pernah melihat catatan pertama perjuangan 27 28 itu donatur salah satu donatur utamanya itu santri yang jadi pengusaha rokok. Jadi salah satu Basul Masail di NU itu yang tidak akan mungkin muncul pertanyaan dari kalangan masyarakat itu hukumnya merokok. Nggak pernah ada. Saya pernah daftar Basul Masail pernah ada pertanyaan tentang hukum merokok itu karena pertanyaan dari luar. Dinas Kesehatan Kudus mengajukan pertanyaan Basul Masail di Kudus bukan hukumnya merokok. Ya, keturehan rawuh hidup cuma rokok sudah saya Basul Masail itu kan apa hukumnya merokok silahkan dibahas sambil merokok dan nggak ada yang langsung boleh hukumnya gitu jadi nggak dibicarakan gitu ya nggak dibicarakan. Nah ini apa ini ilustrasi ya jadi kebudayaan bisa satu kerja untuk membangun karakter bangsa. Dan ini kekuatan jati diri kita. Dan masih harus dicari. Saya ditanya Pak Rektor ya Pak, ini Temanggung itu asalnya dari apa sih? Sampai ini asalnya dari kata-kata tanggung. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jadi mungkin Temanggung itu kalau berdua jangan tanggung gitu ya. Harus dirumuskan. Saya pernah membaca berita itu katanya Pak Halim. Temanggung itu menjadi pertemuan tiga Kasidenan ya, Pekalongan, itu sama Banyumas katanya memang sejak peradaban yang ini kalau bisa digali situs liangan itu harus dinarasikan ya. Misal kekuatannya harus dinarasinya kuat ya, narasinya kuat situs liangan kalau terjadi dalam Mataram kuno lalu era Demak ya, sampai era Mataram Islam ya, era ini itu harus dinarasikan secara kuat dan dimaknai kembali untuk konteks hari ini. Ya. Dulu gerakan kebudayaan para wali Songo itu dibuat dulu berembuk. Itu ketika Malaka tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis. Nah para wali itu baca ini bangsa Barat itu nggak bisa dikalahkan secara militer. Tapi yang diantisipasi adalah budaya masyarakatnya jati diri. Kalau ada gerakan kemudian Sunan Kalijogo ke selatan membangun Mataram, Sunan Gunung Jati ke barat membangun Cirebon. Strategi kebudayaan agama dan budaya disatukan dengan narasi yang kitab-kitab kuno itu digali lagi. Tujuannya kalau kitab-kitab kuno ya kisah Panji